Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semua. Ya, senang sekali bisa berada di tempat ini dan bisa berdiskusi dengan para narasumber dan juga para kawan-kawan peserta sekalian. Kopel itu salah satu lembaga yang tadi digambarkan oleh Mbak Ninis, di daftarnya itu ada ya. Salah satu kelompok masyarakat sipil yang juga turut mendorong keterbukaan informasi dalam pemilu dan juga penanganan disinformasi. Memang kami spesifik sebenarnya pada isu legislatif ya, pemantauan parlemen, dan tentu ini akan beririsan dengan pemilu karena ini pemilu akan menghasilkan produk anggota DPR RI, anggota DPD dan juga anggota DPD. Kami ada beberapa pengalaman setelah masuk dalam isu informasi dan disinformasi ini. Kami memiliki beberapa catatan yang tentu sangat kami menganggap ini perlu kami share ke Bapak Ibu sekalian dan juga para narasumber di tempat ini. Saya mengambil judul slide saya ini, informasi pilkada yang terbatas dan potensi disinformasi, dan di pendahuluan sebenarnya bisa next, iya. Nah ini hanya saya coba mengambil beberapa poin. Saya menemukan hanya dua sebenarnya ya. Mungkin perlu saya sampaikan. Pertama, minimnya informasi pilkada maupun pemilu itu tentu akan memicu disinformasi yang lebih banyak. Tadi sudah disampaikan beberapa data, saya juga ada data dari teman-teman Mafindo juga ya. Itu ternyata di menjelang ya, di proses tahapan dan kemudian menjelang hari H itu sangat memuncak naik jumlah hoax gitu ya. Dan kemudian itu ternyata tidak terlalu banyak yang tertangani. Jadi mungkin saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa sebenarnya keterbatasan informasi yang disiapkan oleh penyelenggara maupun dari pemerintah dan juga lembaga-lembaga lain yang terkait dan peduli itu akan memunculkan lebih banyak disinformasi, kehilangan informasi, ketidaktahuan informasi, dan mungkin kebingungan dengan informasi yang tersedia karena informasinya tidak akurat. Salah satunya karena memang informasi yang benarnya tidak tersedia, informasi yang benarnya. Nah, terkait dengan pemilu dan pilkada, tentu kalau ingin mengedres lebih awal soal disinformasi, maka informasi yang akurat dan terpercaya itu perlu disiapkan. Kedua, penanganan yang tidak efektif akan membuat hoax semakin banyak diproduksi. Tadi lagi-lagi balik kepada data yang tadi bahwa sangat banyak hoax yang beredar, sangat banyak informasi yang terjadi. Kalau itu tidak ditangani secara efektif, maka akan semakin produktif disinformasi tersebut. Mungkin ya bagi kita publik yang tidak punya interest yang begitu besar terhadap pemilu, mungkin tidak terlalu berkepentingan untuk memproduksi dan menyebar gitu ya. Tapi ada juga di grup-grup WA kita kadang juga kita temukan banyak informasi yang tidak benar. Tapi bagi orang yang berkepentingan atau pihak yang berkepentingan, maka dia akan memproduksi sebagai alat untuk politik, bagian dari proses permainan untuk menggolkan kepentingan. Nah, itu dua hal itu menurut saya menjadi kemudian urgen untuk membahas mengapa penting membahas informasi yang terbuka dan kemudian membahas tentang bagaimana menangani disinformasi. Next. Nah, teman-teman sekalian, kalau bicara tentang disinformasi, maka menurut saya dan teman-teman di Kopel hanya dua sebenarnya yang mungkin akan muncul ya. Pertama adalah misinformasi, tadi kehilangan informasi, tidak tahu sama sekali, dan mungkin
karena informasi terbatas akhirnya mengetahui sebagian gitu. Dan kemudian ada hoax. Hoax itu justru membingungkan para publik, para pemilih, karena hoax karena informasinya memang diciptakan untuk tidak benar. Tadi dicontohkan di slide Mbak ini sangat banyak hoax-hoax yang beredar, berita-berita yang ya bahasa Indonesia kan sebenarnya kan berita bohong ya. Hoax itu adalah berita-berita yang tidak berdasarkan fakta. Nah, ini dua ini yang menurut kami akan selain kemarin di pemilu juga nanti di pilkada akan sangat banyak. Mungkin nanti akan juga saya akan coba urek kalau di pilkada tentu akan semakin melokal gitu kan, misinformasi dan hoaxnya. Oke, next. Nah, ini hampir sama tadi dengan datanya Mbak Ninis, kami juga mengambilnya dari teman-teman Mafindo. Itu di tahun 2023 kemarin itu memang kelihatan trennya semakin mendekati hari H itu hoax semakin meningkat gitu ya. Hoax semakin meningkat trennya. Bahkan di data terkini kemarin kami sama lagi dengan teman-teman Mafindo, itu produksi hoax itu per bulannya mencapai sampai 200-an ya, per bulan, 200 per bulan. Dan ya data-data ini menunjukkan hoax yang banyak adalah hoax politik ataukah hoax yang terkait dengan pemilu. Yang di sebelah itu adalah hoax yang sesuai dengan tema, teman-teman bisa lihat itu ada 60-an persen hoax itu temanya politik, dan tentu di jelang pemilu adalah hoax yang terkait dengan pemilu. Oke, nah kami punya catatan sebenarnya ya, ini saya coba kemukakan lebih awal. Kami punya catatan sebenarnya kan ini hoax ini kan seharusnya ditangani ya, seharusnya ditangani, tidak kemudian beredar begitu saja. Tentu dengan ya pandangan saya seperti yang saya kemukakan di awal, bahwa ini kalau semakin dibiarkan maka produksinya akan semakin banyak. Nah, kami melihat belajar dari pemilu kemarin, ya hoax ini ada partisipasi teman-teman dari masyarakat sipil juga seperti disampaikan Mbak Ninis, ada juga sebenarnya dari platform, ada juga sebenarnya kami harap dari penyelenggara, dari teman-teman terutama karena counterpart kami adalah Bawaslu. Kami berharap Bawaslu sebenarnya bisa menangani. Nah, cuma memang di catatan kami kawan-kawan Bawaslu itu hanya bisa menangani sekitar 300 hoax gitu, hanya 300. Sehingga kalau kita melihat bandingkan dengan jumlah yang ada, maka sebenarnya tidak terlalu banyak yang bisa ditangani, sehingga hoax itu beredar begitu saja gitu ya. Nah, sayangnya memang, coba next Mas. Ya, ini yang saya sampaikan tadi, kami di Kopel itu ada apa namanya, komitmen bersama untuk mendorong satu kanal gitu ya, kanal untuk penanganan hoax, itu namanya Jarimu Awasi Pemilu. Nanti Pak Ronald bisa juga menambahkan kembali. Kami mengecek kembali di kanal ini, ya mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, data yang bisa tertangani atau ada 300, tapi di kanal sendiri ini tidak terlalu muncul ya. Kalau teman-teman bisa mengecek di kanal Jaring Awasi Pemilu itu tidak terlalu nampak berapa sih yang kemudian tertangani, tapi di informasi lain itu sudah sekitar 300. Nah, kami berharap sebenarnya kanal ini yang kemudian bisa efektif menangani kami mengusulkan waktu itu satu SOP itu ketika itu masuk, ketika ditemukan dengan proses verifikasi yang ketat, kemudian menemukan satu hoax, itu masuk dalam SOP penanganan gitu ya, dalam kanal ini, dan kemudian itu bisa ditangani secara terbuka dan kelihatan bahwa oh betul ini hoax dan ini bukan tidak karena kepentingan
pihak-pihak tertentu sehingga kemudian dia dinyatakan hoax. Nah ini juga sebenarnya kemarin poin kami kenapa kita mengusulkan SOP yang terbuka, karena ada kekhawatiran bahwa ya informasi ini kan sangat banyak ya, sangat banyak, dan kemudian banyak sekali orang yang berkepentingan, sehingga kalau kami khawatir di antara sekian banyak temuan-temuan jangan sampai ada yang sebenarnya bukan hoax tapi hanya mengganggu kepentingan pihak tertentu yang terlibat dalam pemilu, kemudian dinyatakan hoax, sehingga kemudian kami berharap kemarin ini itu prosesnya dibuka ke pool, bahkan kelompok masyarakat sipil yang peduli itu masuk menjadi bagian untuk memverifikasi atau menguatkan identifikasi apakah benar ini hoax atau tidak. Nah, sebentar Mas, ini ada juga cek fakta. Tadi disampaikan Mbak Ninis. Nah, kami sebenarnya lebih sepakat dengan cek fakta. Cuma memang di tadi itu Jaring Mengawasi Pemilu kami melihat juga ini kurang bergerak. Tapi cek fakta sebenarnya lebih apa ya? Lebih mungkin bisa menjadi sumber informasi tandingan. Ketika hoax beredar, maka kemudian yang muncul adalah klarifikasi bahwa ataukah penjelasan apakah sebuah berita itu mengandung berita bohong atau tidak. Nah, itu di klarifikasinya dalam bentuk cek fact sebelum ke take down. Kalau sudah susah di ini ataukah sangat apa namanya, kita mengkhawatirkan efeknya sangat masif dan kemudian sangat berbahaya gitu ya, maka kemudian itu baru di take down. Tapi kalau masih bisa dijelaskan melalui cek fact, maka menurut saya cek fact yang penting untuk memberikan penjelasan secara berimbang. Nah, namun kuncinya adalah harus cepat gitu ya, cepat. Cek fact ini harus cepat memberikan informasi yang sebenarnya. Oke, di kanal itu, di kanal Jaring Mengawasi Pemilu itu ada, meskipun kami melihat agak kurang bergerak. Oke, next Mas. Nah, pindah ke misinformasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami melihat bahwa misinformasi ini sebenarnya bisa terjadi ke siapapun ya. Kemarin-kemarin kami berpikir bahwa misinformasi mungkin hanya terjadi pada kelompok-kelompok rentan, misalnya lansia, terus disabilitas, yang jaringannya sulit, internet sulit. Masih ada di Indonesia, masih ada daerah yang sulit jaringan internet, dan kemudian pada orang-orang yang tidak memiliki gadget dan lain-lain. Tapi fakta yang kami dapat ternyata misinformasi itu banyak terjadi juga pada masyarakat yang tadi itu tidak terkategori pada masyarakat rentan. Itu masyarakat umum tidak rentan, karena informasi yang sebenarnya itu tidak tersedia, dan juga informasi yang tersedia itu tidak sampai pada masyarakat atau ke publik atau ke masyarakat awam, sehingga masyarakat umum sangat rawan dengan misinformasi. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami kembali ke informasi yang tadi ya. Kami melihat beberapa informasi sebenarnya yang cukup penting ya, cukup penting untuk diinformasikan kepada publik dengan cara yang terbuka dan juga mungkin akses yang mudah. Akses yang mudah kenapa? Karena tadi ada kelompok-kelompok yang sebenarnya juga tidak bisa mencapai alat informasi yang biasa. Misalnya teman-teman di disabilitas. Saya tahu misalnya Putri yang kemarin itu kan bisa membaca website ya. Saya tahu itu apakah ada alat bantu yang dipakai dan apakah orang yang disable selain Putri itu bisa juga membaca web gitu. Nah itu sehingga butuh alat informasi yang mudah bagi orang-orang yang seperti disable. Mungkin lansia juga yang sudah tidak dapat membaca dengan baik, itu juga
mesti dipikirkan gimana bisa membaca dan mendapatkan informasi secara lebih mudah. Kami mendaftar ya paling tidak 5 ya informasi yang menurut kami cukup, bukan cukup, tapi sangat penting bagi publik. Itu. Pertama, tidak semua mungkin saya. Pertama, data calon atau profil calon. Ini penting. Kami sih melihat ya, kalau yang sering kita dapatkan dalam profil di website itu sangat terbatas ya informasinya. Sangat terbatas informasinya. Kita hanya mendapat semacam CV apa namanya, nama, tempat tinggal, tanggal lahir, terus pekerjaan. Nah, biasanya hanya sampai di situ. Itu pun kalau tersedia. Kalau kami di Kopel mendapatkan malah banyak caleg-caleg kemarin itu tidak tersedia informasinya. Profil, ada tulisan profil, ketika kita klik itu jadi memang sudah merah di situ, berarti tidak terisi, nggak ada informasi. Nah itu tidak. Ketika publik ingin mencari profil seseorang, pengalaman teman-teman di DKI juga kemarin, ketika men-tracking calon itu nggak bisa, bahkan tanggal lahirnya dan alamatnya itu kita tidak bisa dapatkan. Nah seharusnya ini bisa lebih lengkap dan publik bisa menelusuri paling tidak informasi-informasi riwayat jabatannya. Kalau ada informasi yang penting terkait dengan pekerjaan dan juga track recordnya dia, itu menurut saya penting juga untuk dimasukkan di situ. Kedua, soal ya tentu juga laporan kekayaan kandidat ya, ini penting untuk kita melihat. Bagi publik tentu melihat informasi profilnya dia, termasuk bagaimana kondisi ekonominya dia, keuangannya dia gitu ya. Tentu ini akan menjadi satu bahan untuk memonitor apakah seorang pejabat ketika dia terpilih itu kemudian bekerja secara akuntabel. Kan banyak juga kita yang curiga tiba-tiba seorang pejabat naik harta kekayaannya, meskipun kita bisa menghitung gajinya berapa, tunjangannya berapa, dan fasilitas yang digunakan berapa, tiba-tiba menaik. Dan tentu ini akan menjadi pertanyaan di publik ketika kemudian pada pelaporan berikutnya tiba-tiba bertambah. Nah ini menjadi pertimbangan juga bagi publik, apakah akan memilih si dia, terutama yang petahana sebenarnya ya, kelihatan petahana yang diwajibkan untuk ada LHKPN. Nah itu akan menjadi satu pertimbangan, apa kita akan memilih atau tidak. Terus saya yang terakhir saja, soal form C hasil ya. Ini salah satu yang menurut saya penting untuk diinformasikan secara akurat. Pengalaman kami kemarin memantau banyak form C hasil itu tidak terupload, ya, tidak terupload. Oke, kami paham bahwa Sirekap menjadi alat bantu dan itu ada di disclaimer dalam dalam menu tersebut. Oke, kita paham. Nah, tapi menurut saya form C1-nya harus ada, karena itu ada alat akuntabilitas. Selain publik bisa menghitung sendiri dengan menggunakan itu, juga sebagai bukti bahwa ini loh hasil dari TPS ini, hasilnya ini, dan ini asli otentik. Itu bisa publik bisa lihat. Nah, ya kemarin banyak yang tidak terupload, banyak yang mungkin juga pada hari H tidak terupload, nanti beberapa waktu berikutnya baru terupload. Dan juga ya ada yang agak buram sehingga tidak terlalu terbaca gitu. Nah ini yang ya menurut saya ini bagi kami publik itu sangat penting. Karena kami bisa melihat, oh di TPS saya kemarin kebetulan di TPS ada 3 TPS di tempat saya, itu satu tempat. Nah saya ada 2 yang tidak terupload, 1 terupload, 2 tidak terupload. Akhirnya saya agak ragu apakah nanti ini bisa terjamin tidak berubah ketika melewati beberapa tahapan dari TPS menuju ke kecamatan gitu ya. Kita agak khawatir apakah tidak ada perubahan.
gitu. Karena dengan kecanggihan sekarang itu bisa form-form itu bisa kemudian bisa diubah gitu. Oke, itu yang menurut kami beberapa poin yang kalau ingin menyelesaikan misinformasi sebagian besar, ya maka itu informasi itu harus ditransparankan. Next. Ya, ini mungkin slide yang terakhir bahwa kalau tadi itu soal misinformasi ingin kita selesaikan, maka kemudian media online itu harus ramah bagi para kelompok rentan, lansia, disabilitas dan lain-lain. Terus media offline-nya juga harus yang terjangkau. Tentu kita sangat paham bahwa tadi itu bahwa di Indonesia ini masih ada banyak daerah yang tidak terjangkau oleh media online, sehingga perlu media offline yang tentu perlu dibuka dan disampaikan, bisa dibaca oleh publik yang ada di lokasi tersebut. Pengalaman saja misalnya, saya tahu apakah karena tidak terjangkau atau memang tidak disediakan. Kami berharap di TPS kemarin kan ada informasi tentang calon-calon yang pernah terlibat kasus korupsi. Itu kami tidak menemukan di sekitar TPS. Itu kan sebenarnya dari informasi website yang dipublish itu mestinya kan sampai ke publik, itu nggak kelihatan. Maka ya mungkin memang masih banyak orang yang simpati pada orang yang mantan koruptor, tapi paling tidak menurut saya kalau kita sampaikan itu dia bisa berpikir, para pemilih bisa oh ini masuk daftar mantan koruptor. Paling tidak bisa mereka berdiskusi di tempat itu bahwa ini tidak layak dipilih. Nah, tapi kalau itu tidak ada, maka kita yakin bahwa dia akan terpilih. Berapa yang disodorkan dalam list daftar, maka itu yang akan terpilih. Karena memang mereka lebih kuat dari sisi sumber daya. Nah, terus yang terakhir itu penyediaan informasi yang cepat dan akurat. Kami sangat meyakini bahwa kalau tadi seperti cek fact itu bisa cepat keluar klarifikasinya atau berita yang aslinya, maka kemudian itu akan menyelesaikan sebagian besar daripada hoax atau disinformasi yang terjadi. Sama juga kalau ingin menjangkau publik yang baik yang rentan maupun yang masyarakat umum, tentu kita butuh media-media informasi yang bisa cepat dan akurat.